Ya, halo, saya sini pengen menjelaskan cara menginstal Microsoft Visual. Yang pertama, kalian harus mempunyai installernya. Yang kedua, kita centang bagian I agree, lalu pencet install. Kemudian tunggu saja sampai selesai penginstalannya. Di sini penginstalannya sudah selesai dan dapat digunakan. Oke, halo. Saya di sini ingin menjelaskan cara untuk install VirtualBox. Oke, caranya adalah pertama-tama kalian harus sudah punya installernya dulu nih, dan kalian tinggal pencet next. Di sini kalian bisa baca-baca dulu tentang filenya atau ya terserah lah, ini dari kalian, tinggal dibaca atau enggak terserah kalian. Yang penting di sini kalian pencet accept dulu, abis itu kita pencet next. Habis pencet next, ini tempat untuk custom setupnya. Jadi kayak mau filenya ditaruh mana itu terserah kalian. Nah, kalau saya sih tergantung dari aplikasinya aja, jadi tinggal dipencet next. Dan setelah next, ini ada warning network, ini biarin aja, kita hiasin aja. Dan ini nanti select one or more startup, ini next aja. Dan ready to install, kalian tinggal install aja di sini. Dan ya, kita tinggal nunggu sampai benar-benar selesai, dan nanti aplikasinya bakalan terbuka sendiri. Ini berisik banget. Oke. Dan ya udah finish, kita tinggal pencet finish dan nanti aplikasinya bakal terbuka otomatis seperti ini. Oke, sudah beres. Terima kasih. Halo, di sini saya membuat tugas video project sistem informasi, yaitu instalasi Ubuntu Server di VirtualBox. Sebelumnya kita harus download dulu VirtualBox, dan setelah kita install kita buka aplikasinya. Lalu kita ada di sini bisa input virtual machine name-nya, itu tergantung kita mau input nama, ya bebas. Setelah itu kita klik ISO image dan kita cari ISO Ubuntu Server yang telah kita install sebelumnya. Kita klik lalu open. Nah, untuk proses with attended installation ini, jika kita klik, semua proses instalasi selanjutnya akan dilakukan secara otomatis. Tapi untuk jika tidak dicentang, proses instalasinya bakal dilakukan secara manual. Contohnya, setting alokasi atau partisi disk, bahasa yang bakal digunakan itu juga harus manual jika ingin disetting secara spesifik. Tapi di sini kasusnya kita akan menggunakan proses secara otomatis. Setelah itu kita klik setup unattended guest OS installation. Di sini kita input username-nya dan juga password. Setelah itu kita untuk install guest edition, itu fungsinya untuk meningkatkan kinerja dan sinkronasi dari host ke virtual machine yang bakal nanti diinstal. Di sini kita bakal klik install guest edition, lalu kita klik specify virtual hardware. Di sini kita bisa tentuin alokasi berapa besar RAM yang bakal dialokasikan ke virtual machine. Contohnya di sini kita setting 8 GB atau 8192 MB. Di sini juga ada number of CPU ya. Ini tuh CPU yang akan dialokasikan untuk virtual machine. Nah, contohnya di sini di setting 4. Untuk use API attended firmware interface,
Di sini tuh fungsinya tuh untuk menggantikan booting tradisional. Jadi nanti bootingnya bakal digantikan dengan standar firmware modern. Jadi nanti bootingnya itu akan lebih fleksibel dan juga aman. Jadi di sini kita bisa klik use EFI ini. Habis itu kita klik specify virtual hard disk. Di sini kita tuh setting berapa besar memori yang akan digunakan untuk virtual machine. Di sini contohnya kita alokasi 80 GB. Setelah alokasi memori atau di size, kita klik finish. Dan nanti ini bakal berjalan secara otomatis karena kita klik proses unattended installation sebelumnya. Kita bisa lihat prosesnya. Instalasinya biasanya memakan waktu kira-kira 10 hingga 15 menit tergantung dari kecepatan internet dan juga RAM, CPU, dan kapasitas memori yang sebelumnya dialokasikan. Di sini masih proses instalasi. Setelah proses instalasi selesai, kita akan merestart virtual machine atau kita bisa meng-off-kan. Kita klik file, close, dan kita pilih option power off the machine, lalu klik OK. Setelah itu kita klik start lagi untuk masuk ke menu login. Kita klik cancel. Di sini kita sudah masuk ke menu login. Kita bisa input username yang sebelumnya kita buat. Dan
juga kita input password yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Ubuntu servernya. Jadi sekian video ya yang saya buat ini untuk tugas project sistem yang operasi. Terima kasih. Akan konfigurasi update package. Yang pertama kita tulis sudo apt update. Kita tunggu dulu. Nah, lalu lanjut sudo apt upgrade min y. Ada yang typo. Kita tunggu dulu sampai beres. Tunggu sampai 100% progresnya. Lalu lanjut ke upgrade sistemnya. Apt full upgrade min y. Nah, kalau mau hapus paket yang tidak terpakai, kita tulis aja sudo apt auto remove min y. Oke, di sini kita sudah selesai konfigurasi update package. Di sini kita akan melakukan konfigurasi hostname. Yang pertama ketik hostname, hostname-nya masih Linux. Lalu kita akan mengganti hostname-nya. Caranya sudo hostname ctl set hostname. Nah, di sini kita ganti nama kita aja. Lalu enter, masukkan password. Nah, kita lanjut untuk edit file hostnya. Nah, yang Linuxnya kita ganti menjadi nama kita. Lalu kita save dengan ctrlo, enter, lalu ctrlx. Lanjut kita restart ininya, kita reboot. Kita tunggu dulu.
lalu masukkan ID dan password kembali. Nah, kita cek kembali namanya. Nah, di sini konfigurasi hostname sudah beres. Lanjut, di sini kita konfigurasi user management. Nah, yang pertama kita ketik sudo add user name user. Masukkan password dan masukkan password yang baru. Ininya nggak usah diisi, kita enter aja. Lalu pencet Y dan enter. Lalu lanjut kita menambahkan user ke sudo. Sudo name user. Nah, lanjut kita melihat daftar usernya, tulis cat /etc/passwd. Nah, kita bisa ngecek nama usernya di sini. Cara mengganti password user, sudo passwd name user. Kita masukkan password barunya, ulangi. Nah, passwordnya sudah terganti lagi. Kalau mau menghapus user, caranya ketik sudo deluser name user. Nah, di sini kita sudah beres melakukan konfigurasi user management. Lanjut, di sini saya akan instalasi SSH server. Yang pertama ketik sudo apt get update apt update. Kita tunggu. Lalu sudo apt install open SSH server y. Nah, kita tunggu sampai beres. Jika sudah, kita cara ngecek SSH sudah aktif apa belum, tulis sudo system ctl status SSH. Nah, ketika ini udah aktif apa belum. Nah, kita nyalain SSH-nya karena belum aktif. Ketik sudo systemctl enable SSH. Lalu sudo systemctl start SSH. Nah, ketika sudah, kita cek lagi. Nah, udah aktif dan running. Di sini kita sudah beres menginstal SSH. Ini kita akan melakukan konfigurasi IP statis. Yang pertama kita tulis IPA, kita lihat dulu inetnya. Lalu ketika sudah dilihat, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini kita menulis ini untuk mengedit konfigurasi netplan-nya.
Dan di sini DHCP-nya kita falsein. Lalu di sini kita tambahin address enter, kita isi addressnya. Berarti tadi kan udah dilihat 10 02 15 tambahin /24, lalu tambahin routes 2 enter. Default lagi via 10.02.2 kita nambahin name address addresses lalu tambahin address .2, kita masukkan ininya ping buat di Google nya. Strip berarti kalau ping Google 888 sama satu lagi 88.4.4. lalu kita save dengan ctrlo enter ctrlx, lalu lanjut ke langkah selanjutnya, terapkan konfigurasi, ketik sudo net plan apply, kemudian error name addresses. Ntar kita cek ulang name addressesnya ada yang error. Oh, ini bukan name addresses, ini name server. Kita save lagi, ctrlo enter, lalu ulangi lagi. Nah, ketika sudah bisa, kita lanjut ngecek di IP-nya. Inetnya udah benar 10.0.2.15/24. Lalu lanjut kita cek verifikasi gateway-nya. Ini lalu kita coba uji konektivitas, kita ping gateway-nya. Nah, ini jalan. Nge-stopnya caranya klik ctrlc, lalu lanjut ping DNS Google. Nah, di sini konfigurasi IP berhasil.